Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Widya. Kita melanjutkan pelajaran tentang pecahan ya kali ini. Kalau pertemuan kemarin kita sudah tentang pecahan sejenis dan menyederhanakan pecahan. Kali ini kita belajar jenis-jenis pecahan dan bagaimana mengubahnya dari satu bentuk pecahan ke bentuk yang lain. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, baiknya kalian klik like, comment, dan subscribe. Oke, sekarang kita mulai saja ya. Kita mulai jenis-jenis pecahan. Di sini nanti kita akan belajar tentang 4 jenis pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Nah, pecahan biasa ini seperti ada di contoh ini ya, pecahan biasa seperti 3/4, 2/5, 10/8. Nah, itu pecahan biasa. Kalau pecahan campuran, ini ada campuran bilangan bulatnya di depan, bilangannya utuh dan dicampur dengan pecahan biasa. Jadi seperti 4, 1/2. Ini merupakan pecahan campuran. Pecahan desimal kalau kita dulu di SD di sekolah dasar yang ada komanya, nah itu pecahan desimal seperti 3,15, 3,14, 0,25, 7,69. Nah, itu pecahan desimal. Kalau persen ditandai dengan ada tanda persennya ini, seperti 26%, 50%, 100%. Itu juga merupakan jenis pecahan. Oke. Bagaimana cara merubahnya? Nah, yang pertama, kita belajar mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Perlu diingat dan dipahami pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ya, jadi kalau ada pembilang lebih besar daripada penyebut, itu kita baru bisa merubah pecahan biasa itu menjadi ke pecahan campuran. Cara merubahnya, kalau saya lebih gampang dengan pembagian seperti ini. 13/3 itu kan artinya 13 dibagi 3. Di porogapet ya ini namanya. 13 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 13? Itu 3 dikali 4. Sini, tulis 4. 3 kali 4 yaitu 12. Nah, taruh di sini 12. Lalu kan dikurangi gini. Dikurangi 13 kurangi 12 yaitu 1. Sudah 1 dibagi 3 nggak bisa dan ini nggak ada yang turun, sudah berhenti kita. Jadilah pecahan campuran. Hasilnya itu jadi bilangan yang utuh ini ya, 4. Kemudian sisanya itu jadi pembilang. Kemudian pembaginya tetap 3 jadi penyebut. Jadilah 4 1/3. Oke. Kalau kita kembalikan lagi pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa, maka caranya ini 4 1/3. Kalau dirubah ke pecahan biasa yaitu 4 dikali 3 ditambah 1/3. Penyebutnya ini tetap sama ya. Di 4 itu dikali 3, ini dikali, hasilnya kemudian ditambah 1. 4 kali 3 yaitu 12 ditambah 1 jadi 13. 13/3. Penyebutnya sama. Oke. Sekarang kita merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Di 10/4. 10/4 itu jadi berapa koma berapa ya? Tetap senjata saya pakai porogapet. 10/4 itu kan artinya 10 dibagi 4. Nah, 4 kali berapa yang mendekati 10? Yaitu 4 kali 2. 4 kali 2 yaitu 8. Ini kan? Lalu ini dikurangi 10 kurangi 8 yaitu 2. Nah, kalau pada tadi pecahan campuran sampai sini sudah berhenti. Jadilah dia pecahan campuran. Tapi kalau desimal, ini nggak ada yang diturunkan di sini. Maka tetap kita lanjutkan dengan cara ini kan sudah nggak ada angka yang bisa diturunkan. Nah, hasilnya ini diberi koma ini, lalu yang di sisa ini ditambahi 0. Nah, jadilah 20 dibagi 4.
20 bagi 4 yaitu 5. 4 kali 5 20. Udah dikurangi sekarang. 20 kurangi 20 0. Lah, kalau sudah bersisa 0 maka berhentilah kita. Sehingga hasilnya 10/4 yaitu 2,5. Ini cara mengubah ke pecahan desimal. Kemudian kalau 2/5, tetap kita pakai porogapet. 2 dibagi 5 ya. Tidak selalu yang besar itu ada di dalamnya porogapet. Nah, yang di dalam itu yang pembilang itu ada di dalamnya ini. Lalu penyebutnya itu yang membagi, taruh di luar. 2 bagi 5 kan nggak bisa. Iya nggak bisa, berarti yang atas di hasil ini kita beri 0, nah, berarti yang di dalam kita tambah juga 0, 1. Jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 yaitu 4. Ini kan 5 kali 4 20. Taruh di sini 20. Lalu kita kurangi 20 dikurangi 20 0. Sudah berhenti. Kan sisa 0. Sehingga 2/5 yaitu 0,4. Mudah bukan merubah pecahan biasa ke pecahan desimal? Kalau mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal, ya pecahan campurannya kamu rubah dulu ke pecahan biasa, lalu kita rubah ke desimal. Bagaimana sebaliknya merubah pecahan desimal ke pecahan biasa? Nah, tinggal kita lihat berapa angka di belakang koma, ya. Seperti ini 2,5. Ini ada satu angka di belakang koma, ini ya. Sehingga dia berpenyebut 10. Sehingga 2,5 jadi 25/10. Kemudian disederhanakan, dibagi dengan bilangan yang sama, jadilah 5/2. Berikutnya 4,12. Ini ada dua angka di belakang koma, berarti dia berpenyebut 100. Jadi 412/100. Kemudian disederhanakan, jadi 103/25. Kemudian ini 0,125. Ini ada 3 angka di belakang koma, berarti dia per 1000. Nah, jadi pecahan biasanya 125/1000. Disederhanakan jadi 1/8. Jadi mengubah desimal ke pecahan biasa tinggal dilihat berapa angka di belakang koma. Oke. Sekarang merubah pecahan biasa ke persen. Nah, ini mudah. Merubah pecahan biasa ke persen tinggal kita kalikan aja dengan 100%, ya. Contohnya ini 6/20 diubah ke persen. Berarti jadi 6/20 kali 100%. Oke. Nah, ini bisa disederhanakan. 20 dibagi 20 itu 1, 100 dibagi 20 itu 5. Jadi 6 kali 5 hasilnya 30%. Nah, kalau dibalik, bagaimana merubah persen ke pecahan biasa? Persen itu kan artinya per 100 ya. Persen itu artinya per 100. Sehingga kalau ada 30% ya langsung bisa ditulis 30/100. Lalu disederhanakan, dibagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Jadilah 3/10. Oke. Sekarang mengubah desimal ke persen. Mengubah desimal ke persen. Kalau ada 0,5, tadi ada satu angka di belakang koma, berarti dia berpenyebut 10. Jadi 0,5 itu sama dengan 5/10. Karena diubah ke persen, maka 5/10-nya kali 100. Jadi 10 dibagi 10 itu 1, 100 dibagi 10 itu 10. Sehingga hasilnya 5 kali 10 yaitu 50%. Kalau dibalik, mengubah persen ke desimal bagaimana? Ada 40%. Nah, persen tadi kan per 100. Jadi 40% itu 40/100. Nah, karena per 100 berarti kan ada dua angka di belakang koma, yaitu jadi 0,4. Atau kalau sudah 40/100 kamu buat porogapet juga boleh. Kemudian 25%. 25% itu berarti 25/100.
karena per 100 kan berarti pecahan desimalnya 2 angka di belakang koma. Jadilah 0,25. Oke, ini cara mengubah bentuk-bentuk pecahan. Terima kasih sudah belajar dengan saya. Jangan lupa berlatih soal-soal matematika yang lain ya. Sampai ketemu pada bahasan-bahasan yang lainnya, sehingga jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke, apabila perlu loncengnya juga dinyalakan sehingga tidak ketinggalan dengan apa yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.